Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Niswatin Muhibah, CKP Angkatan 8 dari TK Aisyah Bustan Atfal, Payaman, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum Bu Yati, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ani, ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya akan melakukan praktek wawancara dengan pengambilan tentang pengambilan keputusan yang dikasihkan. Itu adalah salah satu tugas dari CGP Angkatan 8 yang saya lakukan pada bulan-bulan ini. Langsung saja, Bu Yati, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam pembangunan moral itu? Baik, saya sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan atau ada kasus-kasus dilema etika tadi, itu saya tidak serta-merta langsung menyelesaikan, tetapi saya melakukan identifikasi dulu. Identifikasi dulu, saya melihat atau mengobservasi apa sih sebenarnya atau sesungguhnya terjadi seperti itu. Jadi saya tidak langsung serta-merta langsung menyelesaikan, tidak seperti itu, tapi saya melihat dulu, mengobservasi dulu sebenarnya apa yang terjadi, yang benar-benar saya benar-benar tahu betul begitu masalahnya. Kalau tidak akan saya identifikasi dulu. Jadi yang saya lakukan yang pertama itu saya harus mengetahui dulu penjelasannya, pokoknya tahu dan sebenarnya jelas. Sangat luar biasa sekali. Jadi dalam mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi. Selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus besar seperti yang melibatkan wali murid atau guru-guru atau peserta didik. Dalam saya mengambil keputusan selama ini ketika ada satu kasus gitu ya, saya itu lihat dulu ini masalahnya butuh apa dilakukan penyelesaian oleh orang banyak ataukah cukup saya sendiri saja gitu. Kalau masalahnya tidak terlalu tidak terlalu parah, tidak terlalu besar ya, biasanya ya saya lakukan sendiri. Tapi kalau seandainya nanti masalah itu membutuhkan orang banyak, maka saya melakukan diskusi dengan teman-teman atau orang-orang yang saya percaya. Sangat bagus sekali Bu Yati. Terus apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bunda lakukan selama ini? Ya, tentu ada. Tapi kembali lagi bahwa ada masalah itu yang ringan atau yang berat seperti itu ya. Nah, kalau yang saya utamakan dulu ya tadi mengidentifikasi dulu masalahnya apa, seberat apakah permasalahan tersebut. Yang kedua, setelah itu saya akan melakukan saya menentukan tujuan dulu. Tujuan saya yang pertama, setelah saya identifikasi, saya lakukan tujuan dulu. Tujuan dari identifikasi saya ini apa? Jadi saya lakukan secara bertahap. Yang ketiga, baru saya menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi tidak serta-merta langsung diselesaikan sekaligus, tapi saya benar-benar melakukan beberapa langkah itu tadi, yang mengidentifikasi, itu menentukan tujuan dulu. Tujuan saya melakukan kegiatan ini, melakukan observasi ini seperti apa, nah baru saya memutuskan. Terima kasih Bu Yati, sangat luar biasa sekali dalam melakukan langkah-langkah yang Ibu tempuh. Terus sekarang adakah hal-hal yang selama ini dianggap Ibu efektif dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu? Menurut saya kalau dalam mengambil keputusan yang sangat efektif itu menurut saya itu kita bekerja sama misalnya dengan teman sejawat atau dengan orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas dari kita, dari saya terutama gitu. Jadi menurut saya yang paling efektif seperti itu, karena menghadapi orang banyak atau menghadapi satu permasalahan dengan orang karakter yang berbeda-beda itu juga butuh orang lain juga gitu yang bisa kita ajak kerjasama. Itu bagus gitu. Selama ini adakah tantangan dalam mengambil sebuah kasus
mengambil sebuah keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Ya, tantangan terbesar kalau menurut saya itu apa ya, karena kadang-kadang ada keterkaitan secara emosional. Maksudnya ketika kita berhadapan dengan teman sejawat atau ketika kita berhadapan dengan orang yang masih ada ikatan keluarga gitu. Jadi itu kan juga merupakan tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa memposisikan diri saya itu sebagai seorang pemimpin gitu. Itu bagaimana saya tidak egois gitu, tidak egois mendahulukan apa ya, misalnya pertemanan, terus saya tidak bisa mengambil keputusan yang benar, yang baik gitu. Jadi tantangannya kalau di saya itu ya memang seperti itu. Jadi karena ada ikatan secara emosional, teman sejawat, ada ikatan keluarga, terus mungkin ada dengan orang-orang yang bersama yang selalu bersama, seperti itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya. Jadi tantangannya diantaranya seperti itu Bunda ya. Dalam menangani sebuah kasus itu, apakah ibu ibu jadwal atau dalam penanganan kasus itu, terus apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau butuh waktu? Ya, kalau penanganan masalah itu dilihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya memang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, cepat gitu, itu bisa saya lakukan sendiri dan memang saya lakukan secepatnya supaya tidak tidak melebar ataupun tidak berlarut-larut masalahnya gitu. Karena kalau tidak cepat diselesaikan biasanya itu akan timbul masalah-masalah yang baru gitu. Tetapi kalau masalah itu misalnya cukup butuh waktu untuk menyelesaikannya, itu biasanya saya jadwalkan. Maksudnya untuk pertama ini yang mau saya lakukan ini adalah observasi dulu misalnya, atau saya melakukan wawancara dulu dengan pihak-pihak tertentu untuk saya bisa tahu dulu gitu. Yang kedua baru akan saya lakukan komunikasi dua arah ataupun ada diskusi, semacam diskusi gitu. Jadi kita agendakan bagaimana nanti di pertama ini hasilnya seperti apa. Kalau masih belum bisa diselesaikan ya nanti ada tahap kedua lagi, tahap ketiga lagi, seperti itu. Itu pun kalau masalahnya itu berlalu butuh waktu lama. Tapi kalau tidak ya kita selesaikan langsung seperti itu. Terima kasih Bunda. Selanjutnya tentang dalam penanganan sebuah kasus itu adakah faktor atau seseorang yang bisa membantu kita dalam mempermudah mengatasi sebuah kasus dilema etika? Ya, kalau saya ada ya, maksudnya ada orang-orang yang bisa menjadi motivasi bagi diri saya. Kalau keluarga atau suami gitu ya, yang biasanya kita ajak diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Jadi kita memang butuh orang-orang yang mensupport kita gitu. Terus kadang-kadang ada teman yang bisa kita percaya gitu, yang bisa kita ajak diskusi supaya kita bisa nyaman atau bisa tepat dalam mengambil keputusan. Itu juga ya kalau saya dari keluarga, terus atau dari teman yang saya anggap satu sefrekuensi seperti itu Wanis yang bisa saya yang mungkin terbiasa saya lakukan seperti itu. Sangat luar biasa Bunda dalam mengambil sebuah keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga ini. Dan selanjutnya, apakah ada hal yang pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Ya, banyak hal yang saya dapatkan ketika saya menyelesaikan permasalahan gitu. Karena memang prinsip kita kan gini, seseorang yang hidup itu kan pasti banyak masalah yang dihadapi. Nah, semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang yang semakin dewasa, semakin tahu dan semakin bijak dalam menghadapi permasalahan apapun gitu. Nah, pembelajaran yang saya ambil bahwa saya itu harus bisa menjalin hubungan baik selalu dengan orang lain gitu, sehingga ketika kita mengalami satu hal yang kurang enak, akan banyak orang-orang yang mensupport kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang saya ambil itu saya harus punya kesabaran yang tinggi gitu. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak punya kesabaran yang tinggi, hanya kesabaran kita setipis tisu itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi menurut saya yang harus kita kuatkan adalah kesabaran gitu. Bagaimana kita kesabaran untuk menghadapi satu masalah dengan kepala dingin. Nah, itu yang menurut saya yang menjadi faktor kalau pembelajaran menjadi pembelajaran dalam diri kita gitu.
Terima kasih Bunda. Itulah wawancara yang sudah saya lakukan bersama Bunda. Semoga saya dari hasil wawancara ini kedepannya saya bisa menerapkan dan mengambil sebuah keputusan itu sesuai dengan prinsip yang ada dan langkah-langkah dari mengambil keputusan yang bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Semoga sukses Bu Anis. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Di sini saya mempunyai tugas sebagai calon guru pertama, mempunyai tugas untuk wawancara dengan pimpinan sekolah terkait dengan penanganan kasus di UKM. Terus selama ini apakah Bapak sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pidana etika yang terjadi di lembaga ini? Alhamdulillah di sini walaupun tidak seluruhnya bisa teridentifikasi, tetapi kita tetap bagaimana mengupayakan kasus-kasus itu bisa teridentifikasi. Identifikasinya itu melalui wali kelas maupun wali guru yang kemudian akan kita bersama di saat rapat dengan dengan guru. Terima kasih Pak. Selanjutnya selama ini Bapak yang mengambil keputusan itu terutama kasus-kasus besar begitu. Adakah sudah yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Alhamdulillah, jadi selama ini beberapa kasus yang memang sudah masuk dari kasus anak-anak yang ada kasus-kasus tertentu, kemudian kita tetap mengambil bagaimana nilai-nilai yang positif yang kita ambil sehingga kebijakan kita itu tidak terlalu tidak terlalu menyimpang dari betul-betul moral dan termasuk agama yang ada di lingkungan kita. Terima kasih Pak, luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan yang ada di lembaga ini. Kemudian adakah langkah-langkah Bapak yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu? Terima kasih. Jadi langkah-langkah itu melalui Bapak Ibu wali kelas sehingga tetap akan kembali kepada pimpinan madrasah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang seefektif mungkin dan tidak terkesan apa yang kita putuskan itu kemudian memihak salah satu anak. Terus apakah dalam penanganan sebuah kasus itu Bapak ada jadwal tertentu atau ketika ada sebuah kasus itu langsung diselesaikan pada jam itu atau bagaimana? Kalau memang kasus-kasus itu bisa kita selesaikan di saat itu, mengapa tidak? Sehingga tidak terlalu berlarut-larut, sehingga langsung bisa tertangani dan tidak menimbulkan efek-efek yang tidak baik di luar sana. Sehingga kalau memang bisa kita lakukan di saat itu penanganannya kita lakukan, kalau memang belum bisa ya mungkin besoknya baru kita selesaikan. Kaitan dengan jadwal tertentu belum ada. Terima kasih Pak, luar biasa sekali dari Bapak pimpinan sekolah. Mungkin terus dalam penanganan kasus itu apakah ada yang membantu Bapak dalam menangani kasus itu? Mungkin bantuan dari teman-teman atau bagaimana? Jadi kita memiliki partner dari wakil, ada kurikulum, ada kesiswaan. Karena yang banyak kecimpung dengan siswa adalah bagian kesiswaan, maka paling tidak kesiswaan tahu, kemudian minta pertimbangan ketika kita butuh pertimbangan, maka pertimbangan kepada wakil sehingga tidak terkesan segala sesuatu itu kita putuskan sendiri. Gitu Pak, alhamdulillah. Berarti dalam menangani sebuah kasus Bapak dibantu dengan Kita punya wakil tadi, termasuk ada
sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat diambil oleh dalam mengambil sebuah keputusan itu? Alhamdulillah, jadi kaitan dengan pengambilan keputusan, kalau memang itu sudah kita putuskan bersama dengan wakil agar paling pelan, maka insya Allah di kemudian hari ada gejolak itu juga akan kecil, karena hasil pertimbangan tadi, andai kata saya teruskan itu belum tentu keputusan itu kemudian 100% betul. Tapi kita tidak ada pertimbangan tertentu, Pak, ini yang baik ini itu akan lebih baik. Terima kasih Pak atas jawaban semua dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Semoga saya bisa mempelajari dari apa langkah-langkah yang Bapak lakukan. Terima kasih.